Kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Semua karena bimbingan-Mu, tuntunan-Mu, berkat-Mu, membawa kami sampai ke ujung tahun 2002 ini. God, Engkau sungguh baik. Engkau ada yang terbaik. Di 2022 ini yang kami lalui penuh dengan kesukaran, kesulitan, tekanan, Engkau tetap membawa kami, melindungi kami, dan menuntun kami sampai akhir tahun ini. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami sebentar lagi akan masuki tahun 2023 ini. Banyak berita di sana sini mengatakan tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Tapi kami percaya, kami anak-anak-Mu yang Engkau sudah pilih, Engkau tentukan untuk diselamatkan. Kami akan bisa lewati bersama Engkau, Yesus. Engkau adalah kekuatan bagi kami, terang bagi kami. Biar dalam kegelapan kami akan jadi saksi-Mu. Di dalam kesulitan kami akan keluar jadi pemenang Tuhan. Biarpun kemana kami pergi, kami akan bawa nama-Mu. Kami percaya dalam hidup kami butuh Engkau, Tuhan. Bagaimana siang hari ini Tuhan Engkau sudah siapkan firman untuk hamba-Mu sampaikan. Berikan pengurapan yang khusus biar hamba bisa menyampaikan yang terbaik. Untuk menjelaskan tahun 2023 adalah tahun yang kegelapan. Bukan berita itu untuk menakutkan kita, tapi berita ini untuk kita siapkan bagaimana untuk menghadapinya. Supaya kita belajar, kita setiap saat perlu berseru kepada Tuhan dan datang merendahkan diri mencari wajahnya. Kita percaya kesulitan apapun kita akan lewati bersama Tuhan. Itu akan menjadi saksi hidup bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan siang hari ini, waktu ini ke dalam tangan-Mu. Bersabdalah, Roh Kudus datanglah. Biarpun yang di online, yang sedang menonton, Tuhan jangan lewatkan. Mungkin ada yang pertama kali ikuti Zoom online. Tuhan jamah hati orang ini. Biar orang-orang yang akan mendengar berita ini akan mendapat kekuatan baru. Bisa mengenal Engkau Yesus sebagai Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kita beri tepuk tangan pada WL Single, luar biasa. Ya, dia membawa lagu God is so good. Saya merasakan betul Tuhan sungguh baik. Waktu kita salah, waktu kita punya masalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia bawa kita sampai akhir tahun ini. Coba naikkan saya punya materi khotbah. Ya, ada lihat Pak Jokowi mukanya ya. Ini adalah tema yang saya pun tidak tersangka lah saya bawa khotbah ini. Karena saya selalu kalau mau khotbah tanya Tuhan, saya mau ngomong apa lagi. Ketakutan karena sudah jadwalnya ada tapi temanya nggak tahu mau ngomong apa saya. Pada satu hari saya pulang kerja, saya lagi malas di tempat tidur. Biasalah kalau saya udah pulang kerja tuh jarang mandi, malas dulu golek-golek. Tiba-tiba saya lihat Jokowi ngomong lagi tentang tahun ini sulit, tahun depan gelap. Dengan itu tiba-tiba saya dapat tangkap, wah, jelaskan ini kepada semua jemaat supaya ada persiapan dan bukan saya untuk takut-takutin kalian sih enggak. Supaya kita tahu apa maksud Jokowi ini gelap. Ya. Karena saya coba lihat di firman juga mengatakan, kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, kita lihat hidup ini makin hari bukan makin gak gampang, makin sulit, makin banyak saingan. Ya, buka gereja pun banyak saingan, betul? Ya, buka sana, buka sini, jemaat tarik sana, tarik sini, saingan semua tuh. Jadi hidup ini sukar aja, susah. Tapi percaya, Maliaki 3:18 berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Itu ada perbedaan. Kalau kita anak-anak Tuhan ada perbedaan. Kita pasti, bagaimana gelap kita pasti akan lewati. Ya. Dengan ini saya mau jelaskan Pak Jokowi bilang gelap itu tentang apa. Coba kita mengerti dulu tentang gelap ini. Ya. Waktu saya dapat, Tuhan mengingatkan saya untuk menjelaskan gelap ini. Malam itu saya udah susah mau tidur, setengah malam saya kayak mimpi-mimpi. Ini kolom-kolom ini sudah ada di otak saya semua ini.
Ya, saya udah punya otak ini sudah kotak-kotak, dia tahu apa harus saya jelaskan. Pertama saya jelaskan dulu. Ada masalah gelap ini. Pertama, depresiasi tentang mata uang. Kita lihat, rupiah kita jatuh terus. Betul? Awal tahun, kalau kita punya rupiah dengan dolar itu 14.000, kira-kira 200-300. Sekarang sudah 15.000, mau menuju 16.000. Ya. Itu masih BI lakukan intervensi. Intervensi cara gimana? Ya, cadangan devisa kita sekarang ada 138 miliar US. Tahu Bapak ini ikut ekonomi ya. Nah, kita sama-sama ekonomi, jadi kita tuh mengikuti ceritanya. Saya bukan cerita asal-asal ngomong aja. Sampai dia keluarkan intervensi, 9 miliar habiskan untuk intervensi. Karena rupiah drop terus, terpaksa dia beli. BI intervensi itu beli. Supaya rupiah kita tidak terjerumus ke dalam terus. Ya. Singapura dolar dari awalnya 10.000, sekarang udah 11.500 lebih. Kenapa Jokowi terus menekankan belanja produk dalam negeri? Kalau kita terus belanja produk luar negeri, kita butuh apa? Waktu kita import kita butuh dolar. Semua pengusaha sekarang dipersulit, kalau mau beli dolar itu dipersulit terus tuh. Kami sebagai pengusaha yang ekspor, kalau uang kami tidak masuk ke Bank Indonesia, kami bisa dicabut izinnya. Ada peraturan di BI, saya sudah pernah tegur. Setiap kali kami ekspor, itu punya data ya, ekspor mana uangnya masuk, dikasih waktu 90 hari. Uang itu mesti masuk ke Bank Indonesia. Itu uang-uang yang masuk dolar itu jadi cadangan devisa. Ngerti? Kalau cadangan devisa bisa tahan 6 bulan ekspor negara kita itu bagus. Supaya ekonomi, hari ini saya banyak ngomong ekonomi ya. Ada yang sekolah ekonomi sini? Ada S1 ekonomi? Angkat tangan lah, mana? Gak pernah angkat tangan semua. Supaya kalian bisa ngerti ekonomi ya. Kalau nggak sekolah ekonomi nggak apa, at least saya bisa jelaskan. Ya, kita lihat, Turki paling parah. Ya, mata uangnya sampai drop 48%, ngeri loh. Kalau uang kita drop, banyak import, kau lihat. Inflasi akan 80 lebih. Itu tandanya dia banyak main import. Lihat, setelah kita lihat mata uang kita depresiasi, kita lihat inflasi terjadi. Indonesia, inflasi masih lumayan. Kemudian dinaikkan minyak, harga minyak subsidi dicabut, mulailah inflasi. 5,something%. Ya, saya coba update, ini yang terbaru. Inflasi itu apa? Barang-barang naik harga. Kayak ini dulu misalnya contoh. Ini dulu sebelum inflasi, kayak Turki ya, kalau lihat 85% ya, contoh Turki lah. Dulu mungkin 1.000, contoh ya 1.000. Kalau naik, dia inflasi itu 85%, itu dia jadi 1.850. Itu naik harga semua, matilah gaji nggak naik, barang naik semua. Mampus kita semua. Inilah kata Pak Jokowi ini gelap. Kalau ini sedang terjadi ini, kenapa bisa jadikan mata uang kita jatuh? Itu saya buka cerita dulu ya. Dari awal 2020 itu kejadiannya COVID. COVID banyak lockdown, Amerika kan lockdown juga. Akhirnya kan tak kerja, tak dapat duit. Amerika cuma printing money, cetak uang. Setelah dicetak uang, dia kasih apa? Kasih ke rakyatnya, subsidi, kasih uang gratis. Setiap penduduk Amerika bisa dapat berapa ribu dolar tuh. Semua sudah dapat uang, akhirnya orang dapat uang, kenapa? Belanja. Mau beli barang kan? Tak mungkin uang taruh di kantong, mana enak. Kalau ada duit kan gatal tangan kita kan. Mata gatal, tangan gatal, sibuk mau belanja. Waktu mau belanja, barang nggak ada. Kenapa? Karena banyak negara lockdown, nggak ada barang yang bisa diimport. Akhirnya kekurangan barang, semua barang jadi naik. Itulah inflasi terjadi. Ya, inflasi itu karena supply and demand. Setelah lihat inflasi terjadi tahun ini, the Fed ya. Amerika itu the Fed kayak BI itu. The Fed naikkan suku bunga dari 1%, 2%, sekarang sudah 4% lebih. Ketiga, suku bunga dinaikkan, dolar, dia pikir kenaikan dolar ini supaya rakyat tidak belanja, masuk ke depositor, supaya uang itu dikarantina lagi. Ternyata kenaikan itu mengimbas ke luar negeri semua. Negara lain semua kena. Kena kita transaksinya semua pakai dolar. Nggak ada transaksi pakai rupiah. Dolar semua. Kita mau import, kita mesti tukar ke dolar untuk cari dolar. Jadi dolar kekurangan. Itulah terjadi depresiasi mata uang sampai hancur-hancur. Ketiga ini terjadi, jadilah inflasi ya, tinggi gila ya.
Ini ekonomi ya. Itu yang dia bilang Jokowi. Kita mau kontrol baik-baik. Tahun depan masih sulit tuh. Setelah itu terjadi, kita lihat lagi. Resesi. Banyak orang nggak ngerti tentang apa itu resesi. Kalau orang Cina bilang resesi, inflasi, CCC, mati itu. Banyak CCC terus kan. Saya jelaskan. Kau lihat, ada 66 negara terancam resesi global. Ada yang antri masuk IMF. IMF itu pinjam duit sama IMF. Ada 14 sudah masuk, ada berapa lagi masih nunggu depan pintu, kata Pak Jokowi. Minta bantuan dari IMF. Kalau IMF sudah masuk negara itu, negara diatur dia semua tuh. Hancur lagi. Hati-hati. Nah, ini coba, sudah banyak negara sudah diambang pintu resesi. Indonesia masih lumayan ya. Nanti saya jelaskan bagaimana cerita resesi ini. Slide berikutnya. Ada 82 negara terancam kekurangan pangan dan energi. Ini juga terjadi karena ada perang Ukraina sama Soviet. Barang makanan kurang. Impor jadi kurang. Jadi ada COVID punya masalah, ada perang punya masalah, timbullah orang beruang, berduit akan sulit. Kenapa? Ada uang juga sulit, karena uang kita jatuh semua. Coba kita taruh depositor. Taruh depositor. Uang kita ada 1 M, tapi nilainya turun. Betul? Apalagi sekarang kau lihat. Kalau inflasi sudah 5-6%, BI kasih kita bunga berapa? 4%. Ya, kalau kita taruh depositor, paling-paling dapat 4%, 3% lebih net ya. Tapi uang nilai kita turun daripada inflasi itu. Jadi sebetulnya uang kita ada, tapi makin mengecil. Ada uang sulit. Orang yang tidak beruang semakin sulit. Orang ada duit juga susah, tak ada duit juga susah itu. Nah, inilah namanya gelap. Saya jelaskan lagi slide berikutnya, supaya lebih jelas. Apa itu inflasi? Daya beli menurun, harga barang jasa naik. Ya, ini kasus nyata. Ya, di Zimbabwe. Zimbabwe kalian, beli telur 3 biji, mesti bawa uang satu bucket, 1 baskol gitu untuk beli. Kenapa? Uang tak berguna, kertas melulu. Kalau sampai kayak gitu mati tak kita? Matilah. Sekarang kantong kita masih bisa beli aqua, beli apa, pakai ini, pakai dompet bisa. Ini mesti bawa kayak gitu. Itu naik inflasi. Ya, uang itu banyak tapi tak ada harganya. Kita lihat. Apa itu resesi? Supaya kita ngerti. Orang bilang resesi, apa sih? Resesi itu adalah apa itu resesi? Perekonomian sesuatu negara di dalam 2 kuartal tidak mengalami pertumbuhan. Dia ukur dari GDP ya. Udah mengerti masuk ekonomi, pening tak atau pening atau tidak? Ngerti ya? Oh, ini ekonomi, ngerti. Yang lain itu pening tak? Pening tak? Panah-panah otak tak? Kuliah kita sini ya. Supaya kalian ngerti. Bagaimana rumus GDP? Orang bilang GDP, bagaimana rumusnya? Kalkulasinya gimana? Saya coba jelasin ya, supaya kalian ngerti. Ini GDP ini. GDP apa tuh? Kalau tidak akibat produk barang-barang, jadi kalau di inflasi itu ini akibatnya. Produksi barang jasa menurun, produksi tak jalan. Kayak kami juga ngeri yo, kami bikin produk bisa nggak laku. Saya mau beli HP aku, ya, saya mau beli laptop aku, saya mau beli router aku. Itu kan jadi ganggu semua ya, produksi bisa menurun ya. Defisit perdagangan. Defisit perdagangan itu yang parah, tapi Jokowi sangat pintar. Kenapa? Nikel di stop. Tahun depan ini akan boksit apa di stop. Karena ada, waktu kita shipment, raw material gali-gali itu sangat murah. Itu mungkin berapa miliar, saya angkanya nggak lupa. Setelah diadakan semester, ada ya hilirisasi, akhirnya harganya naik sampai berapa kali lipat. Jadi uang masuk lebih banyak, jadi kenapa Indonesia tidak defisit perdagangan? Sekarang kita surplus terus, setiap kuartal dolar kita lebih banyak. Ya, akhirnya banyak kita dapat dolar, jangan bisa kita meningkat. Di situ ditekankan. Ini defisit perdagangan. Supaya kita ngerti ya. GDP, apa itu GDP dulu? Ini adalah gross domestic product, GDP, produk domestik bruto. Untuk kalkulasinya gimana, rumusnya gimana? Ngajar nih. Supaya ngerti semua ya. Ini ada dah. Ini adalah consumption. Consumption ada kita beli, kita belanja itu konsumsi semua ya, barang konsumsi. Ada investasi. Orang yang invest, uang yang masuk, itu investasi ya. Itu dia quarter ke quarter mereka ukur loh. Habis itu apa tuh?
Ada government spend, government spending. Government spending itu adalah belanja APBN, PPD. Itulah Jokowi ngomel-ngomel, kenapa gubernur masih banyak duit diparkir di bank. Kan sudah dibudgeting, belanja. Banyak orang nggak mau belanja. Kalau nggak belanja, ekonomi nggak bisa grow kan? Ini juga, government spending. Sekarang government spending dikontrol. Belanja negara tidak boleh beli barang import. Sekarang sudah pakai e-katalog, ya, LKPP, ya. Jadi sudah tahu kan? E-katalog itu kan? Jadi saya pun dapat berkat, saya bikin laptop, karena dia nggak bisa import lagi. Belanja negara mesti ada sertifikat TKDN. Ya, saya ngerti semua. Baru ya, aku jelaskan ya, baru saya ikut sosialisasi Permendak 25 tahun 22 ini, itu ada 100 komoditi yang dikontrol pakai PI ya. Hati-hati kalian pakai importer ya. Bisa download untuk baca Permendak, Peraturan Menteri Perdagangan 25 nomornya, tahun 2022 ini, ditentukan neraca komoditas. Dalam neraca komoditas dikontrol. Dulu bebas kamu import, sekarang nggak bisa lagi. Dikontrol, semua harus PI, persetujuan import. Itu adalah ada kuota dikasih. Ya, baru 2 minggu lalu saya diundang untuk ikut di Batam, pas saya di Batam saya dilibatkan. Saya tahu betul. Jadi banyak, itu akannya kalau produksi dalam negeri sudah ada, tidak boleh import. Sebelum dia bikin peraturan ini, kami sudah disurvei. Bisa Nusa bisa bikin apa? Kita bisa bikin ini, kapasitas yang terpasang, kapasitas yang terpakai. Dari situ dia tahu. Dari seluruh Indonesia punya perusahaan, ada kapasitas yang terpasang dan terpakai. Belum terpakai penuh artinya ada excess, bisa masih produksi lagi. Itu produk sudah ditentukan tidak boleh import. Jadi tahun depan import akan makin dipersulit supaya negara kita makin maju, supaya tidak banyak import. Dengerin. Jadi adalah ini C tambah I, ya, tambah G, ya, tambah X, itu baru dikurangi import ini. Jadi untuk mendapatkan angka, ya. Angka itu dibanding dari kuarter ke kuarter, naik nggak atau turun? Ya, kalau angka itu makin turun, habis. Itu ekonomi kita lagi draw. Kalau ekonomi kita naik, artinya angka itu kan dibanding. Ini namanya ini dikurangi, lihat angkanya berapa. Itu ukur GDP ya. Q3 kita masih grow 5,72 ya. Kita masih grow. Jadi bagus. Sudah paham ya GDP? Kalau mau lebih detail lagi, mesti ke rumah saya lah, kuliah lagi lah. Saya di sini nggak punya waktu untuk jelaskan lebih dalam. Dia ancam krisis pangan dan energi. Itu adalah negara 82 yang kekurangan pangan, tak bisa makan. Ya, Indonesia masih bagus. Kalau lihat Jokowi tanam padi mana-mana, ya, supaya bisa swasembada. Ya, ini penting ya. Kita ngerti. Jumlah orang krisis pangan itu ada 300.000 lebih. Lihat, orang tak ada makan, mampus. Kalau tidak ada makan, pasti kelaparan. Kalau kelaparan, mampus kita. Ya. Kejadian-kejadian ini apa impact sosial? Saya juga bikin impact ya. Minum dulu aja, capek ngejelasin. Supaya jemaat bisa punya pengetahuan umum ya. Ini kalau kejadian tadi saya bilang, krisis ekonomi dah apa-apalah. Itu akan impact sosial. Impact sosialnya apa ya? Negara yang mengalami kegelapan di 2023 ini, akan ada 4 dampak impact sosial ini. Pertama apa? Perceraian. Perceraian tahun 2021 itu ada 447.000 lebih cerai. Kalau saya selidiki ke dalamnya, banyak istri yang ceraikan suami. Suami masuk angin, tak kerja, istrinya kerja, apalagi istri sudah kerja, gaji lebih besar pada suami, suami terancamlah kau. Hati-hatilah kau dilibaslah. Itu banyak, yang cerai itu banyak suami kena libas tuh. Kenapa? Suaminya sentoloyo lah. Ketawa ibu-ibu, suka kali kalau ngomong suami. Apa kau dendam sama suami kau? Itu perceraian kan tinggi tuh. Tiap kali kalau impact ekonomi, masalah cerai bukan soal cemburu-mencemburu. Ekonomi masalah. Kalau dapur tidak berasap, suami habislah. Dilibaslah. Dilibas, dikebas ya, ditendang lah. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang, mampu semua. Saya akan jelaskan semua impact ini. Sebelum saya masuk ke firman Tuhan, masih ada waktu ya. Saya benda-benda ya, karena saya dapat inspirasi dari Tuhan untuk sampaikan tentang gelap ini supaya jemaat mengerti. Nanti kita siapkan bagaimana hadapi ini ya.
Ini akan terjadi. Kita lihat. Setelah cerai apa jadinya? Depresi, stres. Apalagi yang nggak kerja suaminya, dia cerai sama istrinya. Mau numpang ke rumah siapa? Matilah dia. Ya, depresi lihat. Indonesia ada kasus dia. Depresi sampai naik 6,something%. Itu semua orang stres. Setelah stres jadi apa? Dia, kasus bunuh diri akan meningkat. Ini di dunia, saya nggak punya data di Indonesia. Dunia sekitar 800 ribu orang per tahun bunuh diri. Apalagi Jepang paling suka itu. Jepang bunuh diri suka hari Senin. Kenapa? Kok ketawa? Bukan hari Minggu dia nggak akan stres. Karena Senin dia mau kerja. Wah pusing, bos marah lah, inilah itu. Dia sengkang saya laju, dia lompat aja tuh mati. Di kereta tuh, boom, mati dia. Di Jepang paling suka bunuh diri pada hari Senin, bukan hari libur. Hari libur kan enak di rumah, tidur. Kalau Senin masuk kerja kan takut dimarah bos lagi, tertekan masalah banyak, bunuh diri hari Senin. Setelah itu apa terjadi? Keempat adalah kasus kriminal akan meningkat. Di Indonesia 2021, ini data, saya bukan bohong-bohongnya nih, bisa cek gitu. Sebanyak ada 200 ribu lebih kriminal, pencuri lah, macam perampok lah, macam-macam terjadi. Itu kenapa terjadi? Semua berhubungan dengan ekonomi tadi. Tiba-tiba di PHK, tiba-tiba tak ada kerja, tiba-tiba begini, semua terjadi bikin sulit. Oke, sudah ngerti ekonomi? Masuk ke firman, apa yang harus kita baca? Jam 12 saya akan selesai lah. Oke, kita akan lihat firman. Kalau kita baca Yeremia, kalau tak salah ayat ini sudah dibaca sama istri Pak Roy kemarin atau itu ya, nyambung kita Bu. Foto ibu nyambung kita. Yeremia 17, 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Hati-hati ya, apalagi tahun yang sulit, hatinya kita menjauh, kita makin berat. Betul-betul kita butuh Tuhan. Kita nggak boleh menjauh, kita selalu berdoa, bergantung. 6 berkata, ia akan seperti semak bulus di padang berantara, yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Waduh mak, seperti di padang pasir gitu, tidak ada keadaan baik. Padang pasir kalau dingin betul, kalau panas betul, setengah mati kita. Itu hidupnya dikatakan, ya. Ia akan tinggal di tanah angus dan padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Itu dibayangkan orang begitu sulit tuh, kalau jauh dari Tuhan. Jika lihat, saya coba bikin not. Nengok saya punya presentasi colorful. Warnanya, hurufnya, kan warna-warni. Itu hobi saya. Sekretaris saya stres kalau saya sudah khotbah. Ini nggak boleh, warna ini semua saya layout cantik lihat. Orang yang tidak mencari Tuhan akan hidup susah. Di tahun 2003, hidup akan semakin gelap, makin sulit. Masa depan akan suram kalau kita nggak cari Tuhan. Keadaan tidak akan membaik. Itu hati-hati. Tak usah tulis Bu, sekarang pakai foto Bu. Capek tulis tuh. Udah zaman kuno Bu pakai tulis-tulis. Foto aja. Kalau mau lagi minta aja saya punya PowerPoint di situ. Sekarang sudah siap gampang Bu, capek tulis sekarang. Zaman berubah Bu. Zaman teknologi. Oke, kita baca Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita penting, kalau orang diberkati itu mengandalkan Tuhan, harap Tuhan aja. Ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini janji-janji Tuhan. Ya, kita kerjanya tidak ada lain mengharap Tuhan, apalagi tahun yang susah. Saya selalu juga mengalami kesulitan, masalah kasus, izin, segala macam. Siapa sih? Kadang-kadang saya lagi berdoa, lagi pikirin masalah itu. Tiba-tiba Tuhan bawa saya ingatkan wajah orang ini. Oh, wajah orang. Saya bilang, oh orang ini ya. Saya chatting dia. Wah pas. Memang dia bagian ini. Oh pas orang ini. Itu semua kita butuh Tuhan. Kita nggak bisa tabrak sana sini. Ya, Tuhan itu adalah andalan kita. Ya kayak minggu lalu saya baru jadi pembicara di revolusi industri
4-0. Mungkin kalian lihat Facebook saya kan, wah, kayak orang hebat betul ya. Bukan kayaknya, memang betul udah hebat lah. Saya jadi pembicara situ, ya. Itu perusahaan tuh puluhan ratusan itu. Saya orang daerah dipilih. Sekarang Sanusa di ranking 2. Saya dipilih, ditunjuk jadi narasumber, jadi testimoni. Ya, yang nonton tuh ribuan orang, yang hadir ratusan orang kayak gitu juga tuh. Saya ditanya jawab. Ya, itu semua kita handal Tuhan, saya bisa sampai hari ini. Dulu saya siapa? Saya ini orang sampah, saya pernah diusir, saya pernah dikucilkan. Nantilah saya akan jelasin background saya dan bagaimana perjalanan saya sampai hari ini ya. Dan saya juga diwawancara oleh Asosiasi Taiwan, bulan depan akan diterbitkan juga. Ya, saya salah satu speaker juga di dalam acara Industri 4.0. Itu semua terjadi karena kita mengandalkan Tuhan, kita harap Tuhan akan membawa kita jalannya lebih mulus dan kita kenal lebih orang banyak. Ya, bisa bawa saya sampai hari ini. Bukan saya hebat, tidak. Tuhan saya yang hebat. Saya kemana-mana selalu promosi, Tuhanku hebat. Ya, saya bisa menangkan banyak jiwa. Jadi jangan bilang kita hebat, kalau kita itu nggak ada apa-apanya lah. Ya, tahun 2003, marilah kita pilih untuk mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan mengalami kekeringan. Ya. Apa yang kamu tanam, kamu akan tuai dengan hasil yang maksimal. Itu saya suka tulis supaya lebih jelas harapan kita. Cantik tak? Bulat-bulat semua macam-macam warna-warni ya. Kalian lihat tak sakit mata kan? Seperti pelangi, saya suka. Saya suka warna-warni kayak baju saya, warna-warni dia. Hidupnya harus wonderful, cheerful, ya, and colorful. Jadi semua ada fullnya. Udah berapa? Jam 11 lebih, masih lama ya? Masih lama ya? Saling besar, santai sedikit. Saya takut ada penyerahan anak, nanti udah lapar lagi. Oh kita lihat, Mazmur. Kalau dilihat Mazmur 50-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ingat, waktu sesak, waktu tertekan, kita perlu berseru sama Tuhan. Banyak orang salah, udah tertekan, kita tekan orang lain. Suami tertekan, kita tekan istri. Istri tertekan, tekan anak. Jadi keluarganya ditekan semua. Mampuslah, ya. Habis itu anjing kita tekan kita tekan anjing, kita marah anjing, semua kita marahin. Pokoknya dalam kesesakan, kita perlu datang berseru pada Tuhan. Kita perlu berdoa. Kita hidup ini tidak akan bisa enak. Pasti tertekan, apalagi tahun depan. Tapi Indonesia ekonomi masih cukup bagus. Bagaimana bagus pun kita akan terganggu, diimbas dengan negara yang lain. Ya. Kalau kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, Tuhan bilang, aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan aku. Ini sangat penting. Jadi kalau kita berseru, kita kalau dalam kesesakan adalah kesulitan apapun, tujuan kita perlu kita datang, kita doa dulu, kita cari Tuhan, ini ada masalah gini-gini harus gimana. Habis kita pikirin Tuhan, cara gimana. Saya juga banyak karena ada tekanan, kesulitan. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan berikan arahan ke sini, ke sana. Saya bisa ketemu banyak orang dan bisa menolong saya, bisa membuka masalah yang saya hadapi. Kalau Mazmur 107:13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan. Hari ini ada tekanan dan cemas. Cemas itu lain, sama sesak. Sesak itu rasanya, aduh, kok banyak betul masalah ya. Kalau cemas itu, apa akan terjadi ya? Cemas itu, worry. Kalau cemas itu worry. Ya. Worry itu cemas itu lain gitu, ada cemas. Kayak istri saya sering kadang-kadang ngomong sama saya, aku hari ini rasanya tidak damai, aku ada sesuatu terjadi kayaknya. Itu kalau kita dengar, kalau kita pikirin, bisa galau kita nih. Istri suka pakai cemas, pakai feeling dia. Kayaknya aku hari ini feelingnya tak bagus, Pak. Feeling kau tak bagus, feeling aku bagus saja. Karena aku mati rasa kan. Satu orang pakai feeling, satu orang pakai figure. Kalau aku pakai figure itu angka, sama-sama F juga tuh. Dia pakai feeling, aku pakai figure. Dia bilang, aku hari ini rasanya tidak damai ya. Seperti ada sesuatu terjadi. Dia lagi cemas, saya tahu. Wanita kalau sudah makin umur, dia makin cemasnya banyak lah. Kita ngerti lah. Kalau kita ikuti perasaan dia, oke lah. Yang kita hari ini tak usah keluar rumah, kita tidur di ranjang, tutup pakai selimut. Supaya cemasnya tak apa-apa. Apa kita bisa kayak gitu? Betul? Kalau kita dengar perasaan istri, cemas kan? Tak usah ke kantor lagi. Tutup
pintu, tidur aja sepanjang hari supaya tak ada kejadian apa. Artinya dia rasa feelingnya tak bagus, ada signal bahwa ada terjadi sesuatu. Itu namanya cemas ya. Cemas itu feelingnya nggak enak, ada kejadian sesuatu. Apakah kita ikuti kata istri, kalau kita pulang ke rumah langsung tutup pintu, tidur situ? Enggak juga kan? Cemas itu tidak usah dipikirin terus. Kalau hati kamu lagi cemas, rasa tidak nyaman atau rasa tidak damai, datang kepada Tuhan dan berdoa. Amin. Berdoa. Nasib baik saya masih kuat di ngomong itu, saya cuek-cuek aja. Aman lah itu saya bilang. Dalam Tuhan cemas apapun kita lewati, doa. Sekarang kalau ibu yang cemas, jangan diganggu suami kamu terus. Suami kamu feeling, itu figure terus tuh. Bilang cemas, dia lama-lama bingung tuh. Jangan takutin dia terus. Datang berdoa, ya, berseru kepada Tuhan. Kalau kamu berseru, kita berdoa, hati kita bisa damai kok, bisa tenang. Doa itu bikin tenang. Tapi saya terus terang, doa hanya bisa bikin kamu tenang dan lega. Kalau lihat lega lagi. Kalau Mazmur 118 ayat 5 berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku, memberi aku kelegaan. Kau lihat. Di dalam kesesakan, Tuhan beri apa? Kelegaan. Tuhan tidak solve problem kamu. Sekarang hari ini kamu banyak utang di bank lah, contoh. Kamu punya utang banyak di bank. Kamu rasa, aduh tiap hari, tiap akhir bulan bagaimana saya mau bayar bunga. Belum lagi pokoknya banyak betul. Sesak. Kamu datang, kamu berdoa, semua utang kamu lunas? Tidak kan? Tidak lunas juga utang kau. Utang tetap utang. Harus dibayar. Jangan salah paham, jangan bilang, kenapa Tuhan tidak bantu aku bayar hutang? Siapa suruh kau pinjam? Waktu kau pinjam, kamu ada tanya Tuhan mau pinjam duit? Nggak ada kan, kau suka-suka kau libas kan? Habis itu kau minta Tuhan tolong bayar hutang, mana ada? Tak ada. Tuhan hanya berikan kamu apa? Bukan lunas hutang, hati-hati. Tuhan berikan kamu lega, rasanya tenang. Waktu kita lega, kita bisa pikir. Use your common sense to think, to use common sense to figure out how to do. Pikir. Ya jangan salah, orang banyak orang salah. Aku ikut Tuhan, hutang aku masih tak bisa bayar. Aku ikut Tuhan, masih hidup kau susah. Itu lain. Tuhan tidak pernah janji, kamu kalau banyak hutang, kamu datang, kena banyak hutang, kamu kesesakan, datang berdoa, Tuhan bilang lunas hutangmu. Enaklah kau itu, pinjam aja di bank. Sikat aja semua, nggak bisa. Tuhan hanya beri kau kelegaan. Kelegaan itu supaya kamu bisa berpikir. Kalau kita panik, kita sesak, kita panik, kita tak bisa pikir lebih dalam lagi. Kita nggak tahu mau buat apa. Akhirnya kita bisa stres, kita bisa marah orang, marah istri, marah karyawan, macam-macam terjadi. Tuhan berikan kita kelegaan supaya kita lega, kita bisa pikir lebih gimana kita harus lakukan. Wah, jamnya jalan terus ya. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Itu kunci Tuhan. Kalau hari ini kau datang berdoa, Tuhan akan jawab kamu. Ada masalah apa? Tuhan akan jawab kamu. Dan akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Hal-hal yang tidak kau paham, kamu datanglah berseru. Kamu akan paham. Itu contoh. Saya ada masalah. Masalah regulasi, itulah ini. Banyak aja terjadi. Kadang-kadang peraturan dia bikin, dia nggak pikir panjang kan. Sangkut sana, sangkut sini. Waktu kita pelaku bisnis, sangkut sana, sangkut sini. Seter juga kita bikinnya. Aduh, mau ubah peraturan juga susah, mau yakinkan banyak orang. Apalagi status Batam itu free trade dengan negara, dengan kota-kota lain itu banyak lain regulasinya. Aku selalu mengalami kayak gitu. Jadi gimana? Datang berseru kepada Tuhan, nanti Tuhan akan memberikan kita jawaban. Oh, kita harus gini, caranya gini. Saya ketemuan teman lama, dulu masih pangkatnya kecil, sekarang udah pangkatnya besar. Ketemu dia. Wih, bos udah di situ. Wah, ada apa bos? Oh, nah. Oh iya, masalahnya. Oke, ini bisa-bisa. Saya ketemu biaya cukai. Teman saya lama, ada masalah. Masalah regulasi TKDN yang Batam tidak bisa masukkan PPN import. Pusing saya. Wah, akhirnya tiba-tiba ada peraturan baru keluar. Tapi bea cukai punya sistem belum ganti. Saya kan pusing dua. Akhirnya saya bahas cukai Batam. Bea cukai Batam bilang, kamu cari aja Pak Direktur. Pak gimana? Pak Bambang. Pak Untung. Kayaknya saya kenal loh nih. Oh dulu 7 tahun lebih adalah di Batam, dia jadi kepala Batam. Sekarang jadi direktur kepabean, fasilitas kepabean. Wih, itu teman lama, hilang pula, nomor telepon nggak lagi. Saya cari ke teman sana sini, akhirnya ketemu orang Mengko, aku dapat aku chatting dia. Salam kenal, salam sehat.
Langsung disambut dia, saya ke sana. Wih, langsung disambut, langsung diberesin semua. Di sini aku dalam kesesakan, aku berseru bertuhan dan berdoa. Ketemu teman-teman saya lama, sudah naik pangkat, sampai ke atas. Saya nggak pernah kontak dia sampai 10 tahun. Tapi dia datang sambut saya. Ajudannya semua sambut saya. Wah, semua jadi lancar. Itu semua bukan kekuatan saya. Tapi semua ada Tuhan yang mengatur semuanya. Ya, dari situ juga. Hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Banyak hal yang tidak kita ketahui. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan akan kasih tahu. Akan terjadi ini dan itu. Apalagi tahun depan, tahun yang sulit. Apalagi investasi, jangan libat sana libat sini. Kita perlu hati-hati dan berdoa. Betul tak saya perlu investasi yang kayak gini-gini. Kita harus pikir-pikir loh. Apalagi kayak kami tuh ribuan karyawan ya. Kalau kami salah sedikit tuh berapa banyak orang yang harus PHK tuh. Wih, ngeri itu. Ya, hidupkan banyak orang. Tiap bulan harus gajian puluhan M. Nggak gampang. Menghidupkan banyak orang itu. Hidupkan istri aja susah. Apalagi banyak orang lagi ya. Apalagi dapur tak berasap, susah juga. Jadi kita mesti pikir betul-betul lah resiko-resiko yang kita harus pikirin semua. Jadi kita butuh Tuhan. Ya, kenapa hari tiap Jumat saya berkumpul di lantai atas tuh berlutut. Tiap hari Jumat saya ikut doa. Saya bikin mau didoakan apa-apa saya terima. Ini Rona saksi hidup tuh. Rona datang, kami doa. Sembelindang air mata, saya pernah saksikan Rona lihat sembelindang air mata mengalir. Saya belajar merendahkan diri, cari wajah Tuhan, cari firman. Tiap Jumat kami berkumpul. Saya pernah cerita sampai lindang air mata. Ada yang saya nggak bisa cerita di sinilah. Ya, lindang air mata. Saya banyak melibatkan Tuhan supaya saya melewati kesulitan. Not saya bikin, ya. Belajarlah untuk berseru kepada Tuhan dalam keadaan tertekan. Jangan tekan orang lain. Dalam kecemasan ingat untuk selalu doa minta kedamaian dari Tuhan. Kalau lagi rasa feeling nggak bagus, jangan ganggu suami. Aku rasa nggak enak hari ini, kau tak usah kerja lah, op aja lah. Mampus lah, suami op terus, kena pecat dari perusahaan, betul? Nggak usah ikut tuh. Doa. Ya. Dalam keadaan bingung, dengan banyak hal yang tidak mengerti, mengapa hal itu bisa terjadi. Ingat berdoa. Kalau sesuatu terjadi, kan kita nggak tahu. Kayak saya tahun ini, saya kena COVID. Ya. Sampai saya hampir 1 minggu di dalam kamar sendirian. Setiap pagi saya antigen 2 garis. Saya foto, saya deretan semua antigen saya foto, ini kenangan hidup. Saya foto, waktu hari pertama kena, udah mulai agak tak beres. Saya di PCR langsung positif. Nasib baik saya nggak diangkat ke Barelang. Waktu itu paling puncak. Wah lama, hampir loh. Hanya dikasih tahu bapak bisa karantina. Saya bisa marah orang itu. Kenapa kau lapor-lapor kayak gitu? Habis itu semua antigen saya simpan sampai hari ini. Jadi kenangan. Saya pun nggak tahu kenapa saya harus kena. Ya, tapi saya nggak apa-apa. Kasihan istri saya juga kena. Karena dia melayan saya. Pakai masker pun kena juga itu. Keluarga saya kena, cucu saya kena. Oh banyak yang kena, anak-anak saya kena semua. Saya pulang Jakarta. Itu semua hal terjadi. Tapi saya bersyukur saya lewati, saya sehat-sehat juga sampai hari ini. Saya lewati satu ayat lagi lah, habislah. Satu pasal lagi, satu close statement. Oke, saya sudah habis itu saya bikin closing statement. Ini bahasa-bahasa ini boleh foto lah, ya bisa kau baca. Ada yang suka foto, nggak usah catat lah. Closing statement saya, rasa takut lebih buruk daripada kegagalan. Bukan kegagalan yang menahanmu, namun rasa takut akan kegagalan yang melumpuhkanmu. Ada orang rasa takut, mau lakukan ini takut, mau ini takut, mau ketemu orang paise takut, hidupnya takut, rasa takut. Hidup ini akan habis lah. Ya, jangan rasa takut. Paise teman ini paise 1 kilo berapa? Aku selalu bilang istri saya, muka saya udah tebal tuh. Peluru pun tembak nggak masuk lagi. Memang saya muka tebal orangnya. Muka tebal itu bisa berhasil. Kalau saya mukanya tipis, sedikit paise lah. Tak bisa lah, paise lah. Apa paise gue bikirin? Dobrak sana sini. Ya, ketemu pemerintah, mana aku sikat-sikat sama anak pun. Yang penting kita wajar aja. Jadi rasa takut itu yang membuat kamu hancur ya, bukan kegagalan. Orang gagal itu biasa bangkit lagi. Berikutnya,
Kegagalan harus Anda terima sebagai bagian dari kehidupan. Ya, kegagalan adalah dari keberhasilan. Orang berhasil pasti pernah gagal. Ya, kegagalan ada bagian dari keberhasilan. Itu saya pernah tulis juga. Kegagalan bagian dari keberhasilan. Orang yang berhasil, kamu lihat, baca bukunya. Bacalah buku orang yang berhasil. Aku paling banyak baca buku-buku orang yang udah berhasil. Dulu banyak gagalnya. Jadi gagal itu biasalah. Ya. Jika Anda tidak pernah gagal, maka Anda tidak pernah belajar. Kalau kita tidak pernah mengalami kegagalan, kita akan tidak bisa belajar. Susah. Ya. Jika Anda tidak pernah belajar, maka Anda tidak pernah berubah. Kalau juga katanya, supaya kita mengerti hidup ini harus banyak belajar, melewati proses. Gagal itu adalah proses. Ada yang gagal menikah. Apakah kau sudah gagal menikah, kau tak bisa nikah lagi, kau mau mati. Ya, apalagi kau sudah cerai sama suami atau cerai sama istri, kamu gini-gini aja hidupnya. Kenapa aku dicerai? Kenapa aku gagal? Jangan pikir masa lalumu. Move on. Life have to move on. Pikirin masa lalu. Jangan pikir, kalau hari ini kamu gagal dalam masalah hubungan keluarga. Jangan pikir masa lalu tak bisa diubah. Tapi kamu bisa ubah masa depanmu. Cari pasangan baru lagi. Ya, yang seiman. Dulu enggak kasih iman. Dulu mungkin kau cari yang emosional, cari yang lembek. Doa dulu, jangan sebarang cari. Mampus lagi kena yang jelek. Doa dulu, nanti dapat pasangan yang bagus. Aman lagi. Oke, single bisa naik, udah mau jam 12 nih. Ya, hari ini udah ngerti tentang klub itu adalah tentang cinta ekonomi ya. Kita doakan Indonesia bisa terus baik. Saya lihat ekonomi Indonesia tahun depan masih cukup menjanjikan, tapi sedikit banyak pasti ada impact dari global ya. Jadi kita harus siap-siap, persiapan hati kita, jangan kita terlampau terkejut dan takut. Kita akan nyanyi lagu yang saya pilih ya. Kita bangkit berdiri semua, udah capek kalian duduk.